Bisa di mute all terlebih dahulu, Mbak Rizka. Diklik mute all dulu. Mute all. Oke. Oke, Bu Rahma bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam dari Sumatera Utara, Horas, Dua Yahoo. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita bisa mengikuti webinar pengembangan media pembelajaran interaktif dengan SAC atau Smart App Creator dan pemanfaatan portal rumah belajar pada hari Rabu 30 September 2020. Alhamdulillah pada hari ini bisa kita laksanakan. Perkenalkan, saya sahabat rumah belajar Sumatera Utara, Rahmadona Sugiati, guru SD Negeri 165732 Kota Kedung Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Bukan hanya persoalan ke sekolah, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Ilmu itu bukan apa yang dihafal atau diketahui, tapi yang bermanfaat untuk orang lain. Maka pada webinar hari ini, Rumah Belajar Indonesia berbagi untuk negeri tercinta Indonesia. Apa kabar semuanya, Bapak dan Ibu hebat yang ada di Indonesia? Salam dari saya. Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Kita perkenalkan narasumber kita hari ini adalah Ibu Salma Nabila dan Kak Elma, sahabat rumah belajar dari Jawa. Salam dari saya, Ibu Salma Nabila dan Kak Elma. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa bergabung. Kita ikuti narasumber kita yang pertama, Ibu Rizka Elma yang akan mengenalkan pemanfaatan portal rumah belajar. Kepada Ibu Rizka Elma dipersilakan. Terima kasih Ibu Rahma. Suara saya sudah masuk ya? Sudah masuk, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu kalian yang sudah bergabung, luar biasa sekali. Ternyata antusiasnya untuk belajar bersama ini sangat luar biasa sekali. Kemudian juga menjadi semangat bagi kita untuk sharing begitu ya Ibu Rahma ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu Rahma sudah memperkenalkan, dan mohon izin Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Ibu Rizka Elma Karunia. Boleh dipanggil Ibu Rizka, boleh dipanggil Mbak Rizka juga boleh. Nah di sini saya adalah sahabat mohon izin yang suaranya dimut, boleh dimut. Ya. Ya, mohon izin. Sekali lagi saya mohon izin. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Rizka. Saya adalah salah satu pengajar dari Surabaya dan bertugas di SDN Wonorejo 6. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan sedikit sharing tentang salah satu portal pembelajaran Pusdatin, yaitu adalah rumah belajar. Nah, saat ini kita semuanya baik
di Indonesia bagian manapun, kita semuanya sekarang sedang berperang melawan pandemi, sehingga mau tidak mau pembelajaran harus berlangsung jarak jauh. Di mute dulu Bu Rizka. Ya. Di mute all dulu saja. Di mute all. Ya, baik, yang baru masuk itu belum saya mute. Oke. Dan oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi di tengah pandemi ini kita dituntut yang biasanya kita jauh dari teknologi, atau mungkin kita masih belum akrab dengan teknologi, mau tidak mau sekarang kita sudah harus mendekatkan diri untuk pembelajaran daring dalam jaringan. Tapi ternyata sebelum pandemi pun Kemendikbud itu sudah menyediakan salah satu portal pembelajaran yang bisa kita manfaatkan. Nah, apa itu? Coba saya lihat ini ya. Ini ya. Nah, yang disediakan oleh Pusdatin Kemendikbud yaitu adalah rumah belajar. Nah, alhamdulillah di tahun ini sekalian rumah belajar ini menjadi salah satu juara dari nominasi 2020. Dia menjadi kategori influence dan mendapatkan juara 3 di Indonesian Content Marketing Award. Nah, itu semua adalah berkat dari dukungan Bapak Ibu semuanya. Nah, sedikit saya beritahukan Bapak Ibu tentang apa itu portal rumah belajar. Jadi portal rumah belajar itu adalah salah satu inovasi pembelajaran yang disediakan oleh Pusdatin, dan di sini bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru dari PAUD sampai dengan jenjang SMA. Iya, hostnya bukan aku, sebentar. Dan kabar baiknya dan kabar baiknya adalah seluruh konten yang ada di portal rumah belajar itu bisa dimanfaatkan secara gratis, Bapak Ibu. Nah, sampai saat ini sudah ada 2.666 guru dan 640 siswa yang sudah bergabung di portal rumah belajar. Kalau belum, harapannya nanti segera bergabung ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk akses, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa langsung buka, ini adalah belajar.kemdikbud.go, bisa download menggunakan handphone panjangan semuanya. Yaitu bisa download di Play Store untuk handphone, tinggal ketik saja rumah belajar dan tampilannya seperti yang ada di handphone. Nah, kemudian karena waktu saya di sini maksimal 30 menit, biar lebih enak saya langsung buka portalnya ya. Kita bahas fiturnya secara langsung seperti apa saja yang ada di rumah belajar ini. Oke, Bu Rizka, jangan lupa di admit yang masuk-masuk. Oke. Nah, Bapak Ibu tinggal buka belajar.kemdikbud.go.id. Nah, tampilannya seperti itu, Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Mengajak Bapak Ibu untuk login terlebih dahulu ya. Loginnya ada di sebelah dan Bapak Ibu.
tersedia 3 pilihan login. Jika belum punya akun, silakan buat akun. Nah, ada pilihan 3. Bapak Ibu bisa login sebagai umum, sebagai guru, dan juga sebagai murid. Nah, ini ada 3 pilihan loginnya. Kemudian jika sudah login, nanti Bapak Ibu bisa masuk. Kemudian saya akan membahas apa sih fitur utamanya. Nah, fitur utamanya di rumah belajar itu ada 4 ini, Pak Ibu. Saya kecilkan dia, sudah lihat 4-4-nya ya. Ada kelas belajar, ada bank soal, ada lab maya. Nah, 4 fitur ini bisa kita akses satu persatu. Kita coba dari kelas maya ya, Pak Ibu. Kelas maya ini adalah sebuah sebagai tempat untuk kita bisa membagikan materi atau modul, kemudian membagikan soal, evaluasi, dan juga adanya. Bu Rizka, bisa stop share terus di share kembali, Bu. Pak ini nggak kelihatan. Ya. Oh, begitu. Iya, Oke, bisa saya ulangi share. ya. Oke, saya ulang share-nya ya, Pak Ibu ya. Oke, sudah nampak di sana? Sudah. Iya, sudah. Oke. Nah, saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita masuk di portal rumah belajar ini, akan ada 4 fitur utama. Maaf, suara pemateri kurang jelas ya. Suaranya kurang jelas? Oke. Apa sudah jelas Ibu suara saya? Yang lainnya mohon maaf. Sudah kok, Bu. Bisa Mas? Bisa dicek suara saya ya? Bisa kok. Iya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa kelas maya itu bisa tatap muka untuk tetap maya antara guru dan siswa. Bisa bergabung. Kita buka. Caranya yang pertama adalah daftar. Nah, daftar ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah sekolah harus mendaftar dulu sebagai penyelenggara. Kemudian baru guru bisa mendaftar dan siswa juga bisa mendaftar. Saya coba buka untuk daftar sekolah sebagai penyelenggara. Nah, ini sesuai keadaan yang sebenarnya. Untuk yang dibingungkan biasanya ID user ini. ID user ini kalau saran saya bisa diisi dengan nama sekolah atau karena ini ada daftar penyelenggara, berarti diisi ID nama sekolah tanpa spasi biar mudah dicari. Untuk selebihnya tinggal diisi sesuai data yang ada. Nah, setelah diisi oleh Pusdatin, nanti guru baru bisa mendaftar. Dan siswanya juga bisa. Seperti itu, Pak Ibu. Kemudian, saya lanjutkan ya ke fitur yang kedua. Fitur yang kedua, nah ini adalah fitur yang menyajikan materi ajar, bisa terdiri dalam bentuk file, kemudian ada juga dalam bentuk web, nah saya buka ya, bisa kita manfaatkan dengan offline. Dalam arti semisal Bapak Ibu ini mendownload, kemudian ingin diinovasikan lagi, itu sangat bisa sekali karena bisa di-download secara nanti dijadikan bahan offline. Di sini kita bisa memilih ada konten audio video, ada konten web, kemudian ada tingkat pendidikannya juga bisa kita pilih. Misal saya ingin misalnya untuk SD, saya tinggal filternya. Oh, ini dan kita bisa filter sesuai kebutuhan kita.
satu ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Kalian ya. Bu Rizka sudah pakai headset kah, Bu? Mungkin Silakan di sana. mic-nya bisa didekatkan di mulutnya, Bu. Iya. Ya. Suaranya masih kurang jelas ya? Iya, ini masih banyak yang komen seperti itu. Oh iya, mohon maaf ya Pak Ibu ya. Iya, bisa Saya didekatkan. lagi suara saya ya. Iya, mic-nya Ini bisa kalau sekarang didekatkan. ini sudah jelas ya. Iya. Bagaimana Bapak Ibu boleh boleh dicat Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Salma ya untuk sudah mengingatkan. Karena memang tidak akan maksimal kalau Bapak Ibu yang lainnya tidak bisa mendengar jelas ya. Mohon maaf sekali lagi. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita sampai di sumber belajar. Jadi setelah memilih berdasarkan kelas atau jenjang yang kita inginkan, ini bisa kita lihat secara online. Online itu maksudnya berarti kita bisa langsung main di sini. Kita bisa langsung lihat di sini. Atau bisa kita unduh Bapak Ibu. Nah kalau kita unduh berarti langsung saja ini ada buttonnya untuk download. Jadi sangat sekali Bapak Ibu. Nah sampai di sumber belajar ini sudah karena sangat banyak sekali sumber belajar yang bisa kita manfaatkan. Dan kabar gembira bisa memasukkan bisa sebentar saya ambil dulu. Kamu juga ambil di sini nih, kalau kamu ramah. Adanya kita lihat semuanya. Ya, jadi selain kita bisa memanfaatkan Bapak Ibu, kita juga bisa berperan sebagai kontributor untuk sumber belajar ini. Mendukung pendidikan Indonesia dengan membuat media yang sangat menarik dan bisa dimanfaatkan untuk seluruh Indonesia. Dan jangan khawatir Bapak Ibu ya, karena di sumber belajar tadi itu dijamin untuk kontennya dan dalam segi materinya pun juga sudah terfilter kelas maya sumber belajar. Ada lagi yang namanya fitur utama bank soal Bapak Ibu. Sekarang saya coba cek ya, bank soal. Nah di sini ada latihan soal harian, ulangan, dan juga ujian. Nah, kadang-kadang kalau seumpama kita kadang-kadang kan anak-anak kan ini nilainya langsung tahu. Nah, di sini ada beberapa fitur soal yang sudah disediakan langsung dan sudah langsung tahu nilainya. Jadi kita bisa memanfaatkan banyak sekali bank soal yang ada. Misal saya coba buka kelas 1 ya. Nah, ini ada sesuai mata pelajarannya, bisa memilih. Misal saya buka bahasa Indonesia. Nah, di sini ada latihan 1 dan ulangan. Ini bisa kita coba latihan di sini, Pak Ibu. Sangat banyak sekali untuk soal-soalnya yang sesuai jenjang, dan lagi-lagi Bapak Ibu juga bisa berperan sebagai kontributor soalnya. Nah, kemudian fitur utama yang keempat Bapak Ibu adalah laboratorium maya. Nah, ini adalah fitur simulasi praktikum. Jadi apalagi saat pandemi ini ya, banyak mungkin tidak bisa kita hadirkan di sekolah memang. Jadi kita bisa melakukan praktikum di laboratorium maya ini. Coba saya buka ini Mbak Ibu ya. Ini untuk materi banyaknya di sini adalah SMP sama SMA ya, yang sering praktikum. Saya coba buka yang mana ya. Saya ingin memiliki bisa milih ya, SMP, SMA, atau matematika. Misal saya buka matematika. Jadi Bapak Ibu bisa explore sendiri, mau
jenjang SMP, SMA, dan bisa dicari sesuai kebutuhannya. Misal saya buka tentang materi matematika, di sini ada ada keliling dan luas segi 4. Coba saya buka. Nah, di sini akan muncul tulisan lakukan percobaan. Wis kae ngomong karepe dhewe gak memperhatikan audiens. Apa, V? Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Lakukan percobaan. Nah, di sini, di sebelah kanan ini, siswa-siswi kita bisa langsung mengubah dan melihat. Jadi, misal Bapak Ibu memberikan latihan soal, kemudian siswi langsung mencoba, itu bisa dilakukan. Ini adalah salah satu contoh untuk praktikum. Kemudian keempat fitur tadi adalah fitur utama dari rumah belajar. Kok nek wis giliranmu iki kan kurang 3 menit iki, Buyang. Kaya giliranmu terang Yang awal terus dan Instagram. kita akan melihat Kamu tap-tapnya lak gede. fitur lainnya. Selain fitur utama, di sini juga ada Bapak Ibu fitur pendukung. Nah, ini dia. Di fitur pendukung ini, misal di peta budaya. Peta budaya ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu budaya yang ada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Misalnya saya ingin ekspor tentang budaya di Jawa Timur. Saya buka. Nah, sangat luar biasa sekali, bukan? Jadi untuk pembelajaran literasi di kelas ini juga bisa dimanfaatkan. Nah, di sini ada beberapa tentang budaya yang ada di Jawa Timur. Dan kita bisa ekspor budaya yang ada di provinsi lainnya. Kita bisa dibawa ke sana. Kemudian fitur yang selanjutnya untuk pendukung ada BSC, itu sekolah ekonomi dan ajar, dan bisa di-download. Kemudian ada lagi wahana jalan angkasa, Bapak Ibu. Nah, ini sangat seru sekali. Tidak saya bisa, jadi biar langsung tahu di mana nanti. Jangan balik lagi, aku udah tahu. Oke, Bu. 5 menit lagi, Bu. Oke, sama diingatkan. Nah, yang saya buka barusan ini adalah wahana belajar. Angkat murid kita untuk mengetahui. Kak dulu. Iya, misal ya. Misal saya ingin tentang sistem solar. Ini deh saya agak melihat. Ya, mohon maaf, interpretasi juga. Jadi ini Iya. juga intinya kita bisa mengajak siswa kita untuk eksplor apa-apa yang ada di angkasa, termasuk seperti planet-planet. Kita bisa mengetahui nanti akan muncul. Suaranya semakin kecil, Bu. Suaranya semakin kecil. Iya. Agak kuatkan coba suaranya. Oke. Siap. Padahal suara saya biasanya
Oke, siap. Tadi kita sampai mana? Oke, bisa melihat planet, Bu. Kemudian, Sudah. ya, Oke, jadi tadi selain wahana jelajah angkasa, juga ada fitur lainnya yang menarik dan bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Nah, ini ya, kembali. Itu sama sekali nggak bisa menunjukkan. Nah, ini selain wahana jelajah angkasa tadi, ada ya bahasa dan sastra. dikirim Ini juga ternyata. bisa kita gunakan untuk NPWP, kemudian ada NPWP. pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini bisa dimanfaatkan Gua. oleh Bapak Ibu semua untuk mencari pelatihan-pelatihan, itu bisa di sini Bapak Ibu. Dan kemudian ada Edugame ini yang terbaru. Edugame ini adalah salah satu fitur yang sangat ya, ini terbaru dan sangat seru karena anak-anak siapa sih yang tidak suka bermain ya. Nah, kita bisa menjadikan data permainan ini bisa untuk ice breaking. Jadi anak-anak nanti senang. Ini juga ada tingkat kelasnya masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu tentang fitur tambahan yang ada di rumah belajar. Selain itu nanti, nah ini sumber belajar lainnya. Jadi ini juga terintegrasi langsung ke radio edukasi, kemudian ke TV edukasi, dan lain-lain. Pastinya tidak akan menyesal Bapak Ibu untuk bergabung di rumah belajar. Selain kita bisa eksplor apa yang sudah ada, kita juga bisa berkontribusi untuk menambah yang belum ada. Seperti itu. Nah, mungkin nanti selebihnya kita bisa tanya jawab Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis. Ya, yang diberi waktu 30 menit. Dan semua fitur secara detail mungkin tidak akan bisa. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dan atau Bapak Ibu bisa download rumah belajar. Nanti Bapak Ibu bisa eksplor sendiri dan apakah memang benar atau tidak, jadi Bapak Ibu akan tahu. Selain itu, Luar biasa manfaatnya kan, Bu? Iya, benar sekali. Karena kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Nah, Iya. iya. Nah, model belajar seperti apa nanti? Nah, di sini kan waktu disediakan panduan pemanfaatan belajar dari rumah dengan menerapkan model pembelajaran inovatif. Nanti Bapak Ibu bisa unduh dan bisa mempelajari. Luar biasa, bukan? Ya, luar biasa sekali Bu Rizka. Ada panduan belajar dari rumah dan ada panduan juga model pembelajaran inovatif apa yang bisa dimanfaatkan. Sekali lagi dan semuanya bisa diakses secara gratis Bapak Ibu. Ya mungkin Ya, itu terima yang kasih, bisa Bu. saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila tadi mungkin suaranya kurang maksimal. Karena Ya. Luar biasa Ibu Rizka Elma. Terima kasih mengenai pemanfaatan portal rumah belajar. Kita juga banyak belajar ya Bu ya dari portal rumah belajar melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bahkan sertifikatnya tingkat nasional ya Ibu-ibu ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mulai dari sekarang yang belum download aplikasinya bisa diunduh di dan Ibu ya aplikasi rumah belajar. Bapak dan Ibu, bila ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat ya, Salma ya. Ya. Jadikan host saya.
Oke, sekarang kita lanjut mengenai webinar pengembangan media pembelajaran interaktif dengan SAC Smart App Creator oleh Ibu Salmana. Pada Ibu Salmana Bila, kami persilahkan. Download. Ya, terima kasih Ibu Dona. Di sini saya membuka terlebih dahulu. Oke. Belajar seperti yang Ibu Rizka video dan berupa PDF Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Nah, ini ada konten video, ada konten berupa PDF. Nah, di konten web ini Bapak Ibu, ini biasa disebutnya dengan MPI atau media pembelajaran interaktif. Oke, di kolom chat saya sudah memberikan, sebentar. Saya sudah berikan di kolom chat. Ya, nanti ini Bapak Ibu. Jadi di teks tadi kita bisa memasangkan model berdiri ataupun model tidur. Kenapa modelnya ada yang berdiri? Nah, biasanya kita ingin membuat aplikasinya ini dengan HP-nya berdiri. Jadi kalau HP-nya model berdiri, kita pilih yang ini. Tapi kalau modelnya landscape atau menyamping, saya pilih yang ini. Kemudian di sini juga ada efek 3D galeri serta 360 rotation atau kamera. Nah, saya bisa insert new section. Kemudian saya biasanya menggunakan Paint 3D Bapak Ibu. Jadi dari Paint 3D saya punya 3 dimensi, saya masukkan di sini template, kemudian efek 3D rotation. Nah, jadi misalkan kalau kita sudah punya desain 3D-nya, kita bisa mengganti gambar kucing ini Bapak Ibu. Jika di preview kan dia bisa 360 derajat begini ya berputarnya. Jadi kalau kita ingin menerangkan sesuatu dengan berupa objek 3 dimensi dalam aplikasi kita, kita dapat menggunakan template itu efek 360 rotation. Nah, di template settingnya itu kita dapat mengubahnya Bapak Ibu. Jadi nanti di sana akan ada tampak depan, kemudian berputar berapa derajat begitu. Kita screenshot satu persatu. Jadi nanti kita screenshot, misalkan kita punya gambar 3 dimensi, kita screenshot tampak depan, kemudian kita upload. Kemudian tampak berputar beberapa derajat, kita screenshot. Beberapa derajat lagi, kita screenshot lagi, begitu. Untuk template 3D-nya. Kemudian ada efek kamera untuk memberikan, misalkan di aplikasi itu kita ingin menambahkan foto, begitu bisa. Dan di sini kita juga dapat menambahkan audio, kemudian video, teks, rumus, kemudian ini ada call out atau bubble untuk percakapan begitu ya, atau kita dapat menambahkan website URL. Jadi misalkan di sini saya ingin menambahkan website, saya tinggal ambil, saya copy link dan saya masukkan begitu. Begitu kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Akan saya lanjutkan mungkin karena jamnya sudah kan pas nih. Bagaimana story articulate ini ya, yang Smart App Creator dengan storyline, bedanya di mana itu? Mana bagusan?
Ada pertanyaan seperti itu. Yang mana lebih bagus, smart app kreator dan storyline? Nah, saya tidak bisa menghakimi mana Di aplikasi yang lebih. Mungkin Bapak Ibu ada yang nyaman menggunakan Smart Creator atau Bapak Ibu nyamannya online tadi ya. menggunakan Articulate Storyline, boleh. Jadi aplikasi terbaik adalah aplikasi yang Bapak Ibu kuasai tentunya. Ini kan hanya saran saya saja. Ibaratnya saya hanya sharing saja begitu, tidak menyuruh Bapak Ibu untuk. Jadi saya tidak bisa menghakimi mana yang lebih baik karena yang terbaik adalah yang Bapak Ibu kuasai. Ya, yang kita kuasai ya, ya Ibu ya, Bu Salma ya. Ya, Terima kasih. betul. Seperti tugas kita di level 3 ya Bu Salma ya. Saya ya alhamdulillah bisa saya kerjakan, benar-benar dipelajari. Karena memang beliau nyamannya mungkin menggunakan Unity. Jadi terserah Bapak Ibu lebih nyamannya menggunakan yang mana. Bertanya Bu Salma Nabila, ini tadi smart app kreatornya password key-nya. Oh, itu Bapak Ibu bisa Dimintakan, menggunakan free trial selama ada 30 hari. Begitu. Jadi ada free trialnya Bapak Ibu untuk 30 hari begitu. Nah, kadang untuk memperpanjang Bapak Ibu memang ini tidak dihack ya dan tidak disarankan untuk dihack begitu. Tadi laptop Bapak Ibu itu bisa atau Bapak Ibu kalau mau beli bisa di Inosi namanya. Jadi Bapak Ibu Inosi ya Bu ya. ya, jadi Iya. bisa ke websitenya Inosi, bisa memesan ke sana. Ya, terima kasih kepada Ibu Salma Nabila. Lalu ada juga yang bertanya, Bu, satu lagi nih Bu, bisa ya Bu, ya masih sesinya ya. Bisa memang sesi tanya jawab sekarang. Boleh, Ibu. Terima kasih atas jawabannya Ibu Salma, kata Bapak Hikariuli apa Ibu ini ya. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya di mana antara SAC ya, dan articulate storyline tadi. Perbedaannya di mana kira-kira ya Bu Salma ya? Tentu begitu. Mungkin ada tombol-tombolnya yang mungkin nanti SAC punya, tapi Articulate Storyline tidak punya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kan setiap aplikasi ada plus minusnya semuanya begitu. Tapi semua bisa diupload sebagai HTML5 maupun seperti storyline articulate storyline juga ya Bu ya. ya, jadi yang masih ingin bertanya, silahkan dikirim ke kolom. Lalu jangan lupa isi daftar kehadirannya. ya, untuk bonusnya nanti 15 menit sebelum acara berakhir ya Bapak Ibu. Lebih 20 lah baru saya kirim link evaluasinya. Nanti di sana setelah Bapak Ibu mengisi link evaluasi akan mendapatkan bonus. Bonus aset. Luar biasa ya Ibu Salma Nabila ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas materinya, menambah wawasan kami. Apalagi saya ya Bu ya, saya di pembatik ini baru mengenal pembatik di Desember 2019. Banyak belajar juga dengan yang muda-muda di sini dari Jawa Timur. Ya, ini ada yang bertanya Bu. Boleh dari Sumatera Utara. Boleh. Bapak Ibu yang ingin mengundang saya berkolaborasi, boleh. Ada yang bilang katanya takut saya tolak. Ya Allah, nggak pernah Bapak Ibu ya, saya nggak pernah menolak. Iya, Ibu Salma Nabila. Ingatnya, saya mau bertanya Bu Salma Nabila, Ibu mengenal pembatik di tahun berapa ya Bu ya? Dari tahun 2019 Ibu. Oh sama, Bu, Ibu 2019 Ibu sudah jadi SRB ya? Iya. Ini
Ada yang Saya bertanya, lihat Bu. rompi Ibu kemarin ada yang warna merah gitu kan. Iya, Ibu, alhamdulillah. Ini ada yang bertanya Oh kebetulan. iya, Bu, saya tanya untuk membuat katanya. Iya, Seperti itu, Bu. ini kebetulan juga Untuk dari Jawa membuat Timur aset-aset itu, Bu. data yang Saya kenal. ya, Pak Didin Handoko ya. Iya, Iya, saya terima berteman juga di kasih. Terima kasih Pak Didin Didin sudah Handoko. hadir. Pak Oke. Didin Handoko pun luar biasa ini. Oke, pokoknya semua Bapak Ibu yang ada di rumah belajar itu luar karena sudah mengikuti level-level yang luar biasa. Level 1 sudah luar biasa. Level 2 juga luar biasa, sudah lulus level 2. Level 3 juga luar biasa. Semuanya luar biasa. Oke, untuk 3D itu saya pakai aplikasi Paint 3D. Jadi, nah, di Windows 10. Jadi kalau Windows 7 masih belum ada, 8 juga belum ada, adanya di Windows 10. Kemudian, Bapak Ibu selain menggunakan Paint 3D, juga kalau di HP ya, di HP ini banyak sekali aplikasi 3D begitu yang bisa Bapak Ibu download. Jadi, banyak sekali aplikasi yang bisa Bapak Ibu download asalkan Bapak Ibu niat gitu kan. Pokoknya kalau Bapak Ibu niat pasti tiba-tiba ada aja jalan gitu. Nah, kalau di laptop ini yang sudah disediakan oleh Microsoft ya di sini. Dari Microsoft sendiri ada Paint, namanya Paint 3D. Kemudian di atas ada brush, ada 2D shape, ada 3D shape. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat animasi seperti Frozen dengan Paint 3D juga ada. Nah, macam nih. Kemudian kita bisa memberikan, misalkan kita pengen pakai logo sekolah gitu ya. Oke, saya berikan contoh menggunakan stiker. Misalkan logo sekolah saya logonya matahari. Nah, saya tinggal gambar di sini, saya paskan, maka animasi 3 dimensi saya di Paint 3D ini, bajunya langsung ada 3D, stikernya. Jadi kalau kita menambahkan logo, bisa kita klik di situ ada file explore, kemudian kita pilih logo kita ya. Karena di sini saya mencontohkannya menggunakan stiker yang sudah ada nih, biar cepat saya pakai stiker. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kelihatan ya Ibu, di sini bisa 3D begitu. Kalau ingin manusianya ini juga diwarna juga bisa. Kita menggunakan brushes di sini. Brush, atau kita pilih kuas, atau fill color, atau kita pilih pensil, pilih pulpen, itu juga bisa. Saya brush, saya ganti warna kulit manusia gitu. Misal, saya bisa pilih di sini warna kulit manusia. Nah, saya bisa mewarnai di sini. Ibaratnya kita punya patung 3 dimensi, tapi digital. Oke. Jadi di Luar biasa ya, Bu ya. Nah, kemudian misalkan kita ingin membuat 3D di SAC tadi ya Bapak Ibu, kita screenshot dulu nih. Nah, kita screenshot bagian depan, cekrek. Kemudian putar beberapa derajat, cekrek. Putar lagi, cekrek. Putar lagi, cekrek. Nah, terus ini animasinya bisa saya putar. Di sini ada roll. Oke, nah saya putar, cekrek gitu ya. Kita foto setiap derajatnya. Nanti bisa diupload di Smart App Creator. Atau mau yang sudah jadi, bisa. Misalkan, apa ya, sel hewan. Berarti animal cell. Saya cari, di situ ada yang namanya 3D Library, itu sudah disediakan oleh Microsoft-nya. Saya klik animal cell. Oke. Nah, langsung muncul sel hewan sudah berupa
3 dimensi. Nih, luar biasa. Jadi, kita putar ke bawah atau putar ke samping kanan, putar samping kiri. Nah, sama. Kita foto screen capture satu-satu Bapak Ibu nanti diupload di Smart App Creator sehingga bisa jadi 360 rotation, berputar 360 derajat begitu. Atau mau 3D library lainnya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dipilih kita mau cari apa. Mau cari tentang planet, bisa di space ini, kemudian kita pilih bumi, misalkan saya klik Earth di situ. Oke. Nanti juga kita bisa membuat 3 dimensi atau 360 rotation dengan bentuk bumi bulat ini. Sama halnya seperti sel hewan, kita juga bisa putar. Atau kita mau gambar astronot di sini, menerangkan tentang profesi dengan 3 dimensi profesi gitu ya. Ada astronot, ada nanti profesi farmer, dan lain-lain. Kita bisa pilih di situ. Nah, ini. Jadi, ini tadi sel hewan, ini bumi. Nah, kita juga bisa foto di sini, Bu. Oke. Nah, bisa berputar 360 derajat. Cakep kan? Oke, seperti itu. Jadi, saya menggunakan Paint 3D, Bapak. Tapi kalau Bapak mau menggunakan yang lain, boleh. Luar biasa ya Bu Salma ya ilmunya. Iya, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Bapak dan Ibu ada lagi yang mau bertanya? Ernawati. Boleh. Ibu mau bertanya apa, Ibu? Belum ada pertanyaan nih. Oke, belum ada pertanyaan. Oke. Maaf, ada grup WA nggak ya, Bu? Kalau ada pengen gabung. Oh, boleh. Sebentar. Di nomor saya ya, Ibu. Monggo, mangga. Silahkan di chat saya.